Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armando Farsal MZ. Di sini saya bersama rekan saya yaitu yang bernama Nur Laila. Di sini kami akan membahas tentang otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimana pertama sekali akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Armando Farsal MZ. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara Republik Indonesia. Bentuk negara dibahas pertama kali oleh BPUPKI karena masih menjadi pro dan kontra. Lalu pada akhirnya, tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berada pada alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu untuk bentuk negara Republik Indonesia lebih tegas tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Namun sebelum perubahan ditetapkan, bentuk negara kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang mana hal tersebut disebutkan pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana artinya bentuk negara kesatuan telah tertuang jelas dalam dasar negara Indonesia, yang dimana diharapkannya dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas yang terdiri dari berbagai kepulauan dan berbagai suku dan bangsa. Lalu selanjutnya, negara kesatuan dibentuk atas asas unitarisme, yaitu sebagai the habitual of exercise of supreme legislative authority by one central power, yang dimana prinsip ini mengandung makna yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat atau central government, tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintahan daerah atau yang disebut local government. Lalu, namun hal ini sering menimbulkan kritik karena adanya pemusatan kekuasaan oleh pemerintahan pusat dan adanya proses birokrasi yang panjang serta sistem komunikasi yang sangat lama dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Lalu terbukalah inisiatif dari pemerintahan daerah untuk memperjuangkan nasib daerahnya masing-masing. Namun harus tetap terkoordinasi dengan pemerintahan pusat dengan tujuan untuk mendelegasikan sebagian tugas-tugas pemerintahan pusat untuk dijalankan oleh pemerintah daerah. Lalu menurut Sri Sumantri, adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya. Akan tetapi, karena masalah itu merupakan hakikat dari negara kesatuan. Lalu ada satu pendapat lagi dari Amrah Muslimin yang menyatakan bahwasanya pengertian otonomi tidaklah semata-mata bergandengan dengan negara-negara kesatuan, tetapi otonomi dalam arti umum dan dogmatis juga terdapat dalam negara serikat, di mana otonomi itu lebih luas daripada negara kesatuan. Aspek historis juga sangat penting untuk diperhatikan dalam mengkaji hal ini. Lalu, Subomo menyatakan bahwasannya otonomi daerah sebagai prinsip yang berarti menghormati kehidupan regional. Menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri dalam kadar negara-negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berkelainan daripada riwayat dan sifat daerah lain, yang dimana dimaksudkan bahwasannya setiap daerah itu memiliki kekhasannya masing-masing atau adatnya masing-masing. Lalu di samping dari latar belakang historis, pelaksanaan otonomi juga ditentukan oleh politik hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Secara lebih jelas, Juniarto menyatakan bahwa luas sempitnya urusan-urusan yang diserahkan kepada suatu pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengolah rumah tangganya sendiri tergantung pada politik hukum yang dianut pada waktu itu, yang dituangkan dalam hukum yang positif. Karena itu pembicaraan tentang otonomi daerah ini tidak mungkin kita lepaskan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan di daerah yang berlaku pada saat itu. Lalu pada bagian B, tujuan historis otonomi daerah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, lalu pada masa kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda,
atau Staten-Generaal di negara Belanda, Netherlands, diberikan kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan di wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi, badan wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah Republik Indonesia ini belum memiliki badan, juga memikirkan untuk mengadakan pembahasan susunan pemerintahan semacam undang-undang bagi Hindia Belanda atau wilayah Indonesia yang disebut dengan Regeringsregelem atau RR, yang di dalamnya terlihat sistem sentralistis. Namun terdapat ketentuan pokok dari pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda yang menyebutkan bahwasannya kabupaten-kabupaten di Jawa dan Madura jika dipandang perlu adanya gubernur atau jenderal dibagi dalam distrik-distrik. Hal ini menunjukkan dan membuktikan adanya struktur pemerintahan di Indonesia yang asli sejak sebelum kedatangan Belanda. Lalu untuk ketentuan Regeringsregelem atau RR yang kemudian diganti menjadi Indische-Regeling atau IS dengan ketentuan yang sama dengan mengadakan perubahan, walaupun tambahan yang menjadi landasan adanya desentralisasi. Kemudian setelah adanya pergeseran dari paradigma pemerintah sentralisasi ke desentralisasi, seluruh wilayah Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja yang disebut dengan wilayah atau gewest. Untuk kepentingan penyelenggaraan atau Algemeen Bestuur, gewest atau wilayah merupakan kesatuan geografis tanpa perangkat sendiri dan tanpa keuangan sendiri. Jadi pemerintah dilaksanakan secara sentralistik ekstrim, jalur hanya dekonsentrasi. Kemudian di Jawa dan di Madura diberlakukan Bestuur Hervorming Wet atau UU, penyesuaian pemerintah yang berupa undang-undang yang bermaksud menyesuaikan pemerintah wilayah dengan berlakunya undang-undang desentralisasi, bermaksud membentuk dewan lokal yang mempunyai otonomi. Kemudian dibentuklah provinsi, kabupaten atau Regentskap, dan kota madya atau kota Stad atau Genetet, dan Hurnine. Di Jawa dan di Madura dibagi di dalam 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan 2 gubernur terdiri dari Surakarta dan Yogyakarta. Mengenai penyelenggaraan sistem desentralisasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dilaksanakan pada tahun 1905. Selanjutnya pada tahun 1938 terdapat 3 wilayah gubernur Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar. Lalu yang kedua pada masa penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang yang berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dengan membagi 3 wilayah atau wilayah militer, yaitu Sumatera dan Jawa, lalu Madura. Sebagian wilayah angkatan darat. Masa penjajahan Jepang, pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang yang bersangkutan dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Memegang kekuasaan pemerintah militer tertinggi adalah Dai Nippon yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada di tangan gubernur jenderal dengan sistem pemerintahan yang menghapus jalur dekonsentrasi. Dengan demikian, pada masa Jepang bisa dikatakan bahwasannya pembagian urusan ala Jepang yaitu dipimpin oleh Bala Tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut, sedangkan pemerintahan daerah tetap diserahkan kepada Kancho atau Bupati dan Shincho Wali Kota. Semuanya di bawah Shuchokan atau Residen atau orang Jepang. Susunan pemerintah di daerah diatur dalam Osamu Seire nomor 27 tahun 1942. Lalu yang ketiga adalah masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum proklamasi telah didirikannya sebuah organisasi yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan PPKI, yang dimana pada tanggal 19 Agustus 1945 didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia terbentuk secara normatif. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pun terbentuk. Dan sejak saat itulah Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan berpijak kepada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertinggi
di negara Republik Indonesia. Lalu untuk pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tertuang pada pasal 18 pada pasal 18 Undang-Undang 1945 yang berbunyi sebelum perubahannya, pembagian daerah Indonesia baik besar maupun kecil dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Lalu sejak perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengalami beberapa kali perubahan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sampai sekarang pelaksanaan otonomi daerah sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan tetap dalam bingkai negara Republik Indonesia.